Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Ingeh Batara. Saya adalah guru matematika di MAN 4 Bantul, Yogyakarta. Di video kali ini nanti kita akan bahas satu soal yang muncul dari salah satu murid saya yang bertanya melalui WhatsApp. Mungkin akan saya buka saja WhatsApp-nya, kalian bisa saksikan di layar situ. Oke, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak. Oh, ini dari Novisania ya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Ini dia pertanyaannya, yaitu tentang materi dimensi 3 ya, atau bangun ruang. Oke, kita akan langsung bahas pertanyaan dari Novisania. Oke, pertanyaan dari Novisania tadi tentang dimensi 3 ya, atau bangun ruang. Di situ jadi pertanyaannya adalah, diketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuknya ada 8, lalu yang ditanyakan adalah jarak titik B ke bidang ACF. Berarti ini adalah jarak titik ke bidang ya, maksudnya ini adalah materi kelas 12. Oke, untuk mengerjakan soal mengenai dimensi 3, yang harus kalian lakukan adalah pertama mungkin adalah menggambar, karena dengan menggambar kalian tahu nanti gimana sih bayangan dari titiknya, garisnya, atau bidangnya itu kalian tahu nanti jaraknya yang mana yang akan diambil itu. Jadi kalian akan lebih paham kalau kalian menggambar bangun ruangnya itu. Jadi dimensi 3 itu nggak bisa kalau kita mengerjakannya langsung tanpa menggambar. Dan untuk menggambar di situ saya sudah menggunakan dua aplikasi di sini. Yang pertama yang di belakang saya persisnya adalah GeoGebra. Jadi GeoGebra itu membantu saya dalam memproyeksikan bangun yang akan saya buat. Lalu di sebelah kiri ya, sebelah kiri saya ini saya menggunakan Windows Journal. Windows Journal ini fungsinya nanti untuk membreakdown atau memberikan kesimpulan mana sih jarak antara titik B ke bidang ACF tadi. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang harus kalian lakukan pertama adalah menggambar kubus ABCDEFGH dulu ya, dengan rusuk 8. Karena tujuannya menggambar hanya untuk mempermudah, maka rusuknya harus 8 juga sih. Oke, coba perhatikan di GeoGebra. Di sini view-nya kalian ganti dulu, yaitu 3 dimensi. Lalu kalau sudah, nanti akan muncul beberapa gambar bangun ruang di sini. Kalian pilih yang kubus, lalu pilih sembarang aja nanti untuk rusuknya. Nah, kita anggapnya ini meskipun di sini 2 ya, tapi kalian bisa mengisalkan ini tuh 8, nggak apa-apa, karena yang kita pakai hanya gambarnya saja. Kalau sudah, mungkin selimutnya akan saya hilangi di sini. Oke, kalau sudah, nanti kita baca soal selanjutnya, yaitu ternyata yang ditanyakan adalah jarak titik B ke bidang ACF. Nah, mungkin di sini kalian masih melihatnya terlalu rumit ya, kan saya hilangi aja sumbunya. Nah, di sini ya. Selanjutnya kita akan coba gambar poligonnya, atau di situ kebetulan yang ditanyakan adalah jarak titik B ke bidang ACF. Maka kita akan gambar bidang ACF yang bentuknya segitiga. Kalian bisa pilih poligon di sini, lalu klik titik A, C, dan F-nya. Nah, ini dia bentuk segitiganya yang ada arsirannya. Ini arsirannya adalah yang warna coklat dan titik B-nya adalah yang di sini. Oke, yang selanjutnya harus kalian lakukan adalah mencari jarak antara titik B ke bidang ACF. Nah, jaraknya itu harus tegak lurus ya. Jadi kalau misalnya titik B ditarik garis ke bidang, maka garisnya itu harus tegak lurus. Maka itu yang akan kalian cari nanti di situ. Nah, nanti jaraknya yang mana? Nah, untuk mempermudah mungkin ya, kalian perhatikan dulu segitiga ACF ini merupakan segitiga sama sisi. Kenapa sama sisi? Karena rusuk-rusuknya ini atau sisi-sisinya segitiga ini merupakan diagonal dari bangun persegi yang ada di kubus ya, atau sisi-sisinya kubus. Jadi dia diagonal sisinya. Karena ini diagonal sisi semua, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ACF ini adalah segitiga sama sisi. Titik B ini terletak di tengah-tengahnya sisi yang bawah sini ya, titik sisi atau rusuk AC ya. Kenapa titik tengah-tengahnya? Karena titik B ini misalkan saya tarik garis ke sana, ya, dia itu juga diagonalnya. Jadi nanti titik yang ada di sini nih, nah titik yang ada di sini itu merupakan titik tengah dari segitiga ACF. Nah, berarti dari sini untuk mencari jarak antara titik B ke ACF mudah saja, kalian cukup tarik garis lagi aja dari F ke O atau titik tengahnya tadi, kalian cukup garis aja dari titik F ke titik O. Nah, dalam bentuk suatu segitiga, mungkin yang sini kalian kelihatan ya, dia dalam bentuk suatu segitiga. Nah, kita bisa simpulkan bahwa jarak titik B ke bidang ACF adalah jarak atau garis yang tegak lurus dengan bidang ACF. Nah, bidang ACF-nya diwakili apa? Diwakili garis tengah ini loh. Diwakili garis tengah ini. Berarti kalian tinggal narik titik dari sini ke sini itu harus tegak lurus. Nah, jadi kalian bikin garis saja dari sini. Nah, ke sini harus tegak lurus. Nah, jadi garis inilah yang merupakan jarak antara titik B ke bidang ACF. Ya, kelihatan ya jaraknya ini. Nah, ini nanti harus tegak lurus ya. Nah, kalian bisa atur, jadi bisa gerak-gerakin. Nah, ini. Nah, nanti dari gambar ini akan saya breakdown, akan saya pindahkan ke Windows Journal. Jadi nanti kita akan coret-coret supaya lebih mudah. Oke, selanjutnya kita akan breakdown hasil dari GeoGebra tadi. Jadi gini tipsnya. Jadi kalau misalkan kalian mencari jarak antara titik ke garis atau titik ke bidang, buatlah titik dan garis atau titik dan bidangnya itu dalam satu bangun. Saya akan cari bangun yang menghubungkan antara titik B dengan bidang ACF, yaitu dengan menambahkan garis ini tadi, garis FO yang ke sini ya.
garis tingginya segitiga itu tadi. Ya, jadi kalau garisnya ini sudah ada lalu dihubungkan dengan titik B dan dinaikkan lagi titik garisnya, maka dia akan menjadi bangun baru yaitu segitiga juga. Nah, segitiga inilah yang nanti akan saya breakdown di Windows Journal, akan kita oret-oret bareng mana sih jaraknya dan berapa sih jaraknya. Begitu ya. Oke, sekarang kalian perhatikan ke Windows Journal yang ada di pinggir ini. Kita akan coba breakdown. Kita akan breakdown segitiga ini ya. Segitiga yang tadi kita sudah buat, yaitu segitiga BOF. Nah, segitiga BOF ini adalah segitiga baru yang tadi ya, yang saya bilang bahwa titik B itu sudah sebangun dengan bidang ACF. Kita akan breakdown di sebelah kiri saya ini. Berarti kita gambar ya, segitiganya itu bentuknya seperti ini. Berarti nanti jadinya, ya maaf kalau gambarnya ini tegak lurus ya. Lalu di sini adalah B, di sini adalah O, dan di sini adalah F. Nah, yang kita cari adalah jaraknya, titik B lurus. Nah, ini tegak lurus di sini. Nah, ini jaraknya. Nah, berapa? Nah, kita oret-oret dulu di sini bahwa tadi kita tahu rusuknya yang ada di sini itu ternyata 8 ya. Rusuknya adalah 8. Kebetulan BO ini adalah setengah dari BD. Nah, padahal si BD itu adalah diagonal sisi dari kubusnya. Jadi diagonal sisi dari kubusnya kita bisa hitung, misal tadi rusuknya 8 ya. Rusuknya 8, lalu BD ini adalah diagonal sisinya. Jadi kalau misalkan saya punya persegi ya, panjangnya 8, maka rusuknya di sini adalah 8 akar 2. Gampangnya gini, ini akar 1 ya, ini juga akar 1 kan. Akar 1 kan 1. Jadi kalau misalkan ada bentuk seperti ini, tinggal akarnya ditambahkan aja jadi 8 akar 2. Jadi ternyata BD ini adalah 8 akar 2. Sementara BO ini adalah setengah dari BD. Nah, setengah dari BD berarti di sini bisa kalian simpulkan setengah dari 8 akar 2. Berarti ketemunya adalah 4 akar 2. Ini adalah panjang BO-nya. Oke, kalau sudah BO-nya itu ternyata adalah 4 akar 2. Nah, BF atau FB di sini itu adalah tinggi kubusnya yaitu 8. Berarti kalian bisa menghitung FO-nya, sisi miringnya. Berarti kalian bisa pakai Pythagoras. Berarti FO-nya adalah akar dari 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 dikuadratkan. Berarti jadinya nanti di sini adalah 64 ditambah 32 atau ketemunya adalah akar 96. Kalau durasi atau disederhanakan jadinya adalah 4 akar 6. Kita akan nyari BP-nya dengan cara apa? Nah, cara yang ini nanti berarti kita pakai cara segitiga yang paling besar FBO, ada segitiga yang di bawahnya FBP, dan yang paling kecil adalah segitiga BPO. Ada 3 segitiga yang kita pakai, cukup 2 saja untuk membandingkan, yaitu FBO dan FBP. Kalian juga bisa pakai BPO nanti, silahkan dicoba nanti. Oke, kita akan coba pakai segitiga FBP. Perhatikan segitiga FBP yang di sini, FBP. Nah, perhatikan yang kita pakai jelas yaitu BP-nya sebagai alas, berarti perbandingannya BP dibanding, ingat yang sudah ada angkanya di sini FB. Oke, FB-nya itu adalah 8. Ini berarti sebagai alas, yang di sini sebagai sisi miring. Ini akan kita bandingkan dengan segitiga yang paling besar. Segitiga yang paling besar itu alasnya adalah BO dan sisi miringnya adalah FO. Oke, kalau sudah berarti di sini kita tinggal masukkan angkanya. BP itu yang kita cari, FB-nya itu adalah 8, lalu BO 4 akar 2 dan FO 4 akar 6. 4 akar 6. Kalau sudah kita kalikan 8 kali 4 akar 2 ketemunya 32 akar 2. Yang di sini berarti BP dikali 4 akar 6. Berarti otomatis kesimpulannya adalah BP itu 32 akar 2 dibagi 4 akar 6. Nah, di sini saya teruskan di sampingnya sini aja ya. Nah, BP sama dengan 32 akar 2 per 4 akar 6. Nah, ini mungkin bisa dicoret dulu, ini jadinya 1, ini jadinya 8. Jadi ketemunya adalah BP 8 akar 2 dibagi, kita rasionalkan, kita kalikan akar 6 semuanya, jadinya adalah 8 akar 12, yang bawah adalah 6. Nah, oke, di sini akar 12 ini bisa disederhanakan lagi ya, jadinya adalah 8 dikali 2 akar 3. Nah, ini harusnya kalian sudah tahu ya, ini sudah sering banget akar 12 itu kan sama aja 4 kali 3, 4-nya bisa keluar jadi 2. Ini dibagi 6, 2 ini bisa dicoret sama 6 jadinya 3, berarti kesimpulannya adalah 8 akar 3 per 3. Nah, ini ketemunya. Jadi BP itu adalah 8 akar 3 per 3. Oke, kita kembali ke GeoGebra ya. Jadi tadi kesimpulannya adalah jarak antara titik B ke bidang ACF itu adalah 8 akar 3 per 3. Ingat yang namanya jarak itu selalu tegak lurus. Jadi kalau titik B-nya itu ditarik garis ke bidangnya itu harus tegak lurus. Nah, biar tegak lurus gimana tadi tips dan triknya? Kalian harus bisa membangun suatu bangun antara titik B dengan bidangnya itu harus dalam satu bangun yang sama. Kenapa? Kalau sudah sama, nanti titiknya ketika ditarik garis itu pasti tegak lurus. Dan kalian juga bisa menggunakan aplikasi GeoGebra, bisa lihat tutorialnya di YouTube banyak banget tentang GeoGebra ini untuk memproyeksikan gambarnya. Jadi kalau kalian coret-coret sendiri itu susah. Jadi enaknya malah mending pakai GeoGebra karena kalian sudah bisa memproyeksikan, oh yang harus saya hitung tuh seperti ini nanti ternyata. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Selamat Hari Guru Nasional untuk semua guru di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.